Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Pernahkah kita merasa hidup ini begitu biasa, tidak menonjol, tidak dilihat orang, bahkan kadang terasa kecil dan tidak berarti? Di pagi hari ini, mungkin kita bangun dengan tubuh yang lelah, pikiran yang penuh, dan hati yang bertanya, apakah Tuhan benar-benar melihat aku? Firman Tuhan hari ini menjawab pertanyaan itu dengan sangat indah. Bukan lewat seorang raja, bukan lewat tokoh besar, tetapi lewat seorang perempuan muda bernama Maria. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 46 sampai 48. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Sahabat terkasih, Maria membuka pujiannya dengan kalimat yang sangat dalam. Jiwaku memuliakan Tuhan. Bukan bibirnya, bukan sekedar kata-kata, tapi jiwanya. Ini mengajarkan kita bahwa memuliakan Tuhan bukan terutama soal situasi hidup yang baik, melainkan tentang sikap batin. Maria mengucapkan ini bukan saat hidupnya aman. Justru sebaliknya, ia belum nikah tapi mengandung. Ia berisiko disalahpahami. Ia bisa ditolak masyarakat. Masa depannya tidak pasti. Namun, di tengah semua itu, jiwanya memilih memuliakan Tuhan. Renungan pagi ini mengingatkan kita, memuliakan Tuhan bukan menunggu hidup rapi, tetapi memilih percaya di tengah ketidakpastian. Mungkin pagi ini keuangan belum pulih, kesehatan belum stabil, hubungan belum membaik, doa belum terjawab. Namun, seperti Maria, kita diajak berkata, "Jiwaku tetap memuliakan Tuhan." Sahabat terkasih, Maria melanjutkan, "Hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku." Mari kita perhatikan. Sukacita Maria bukan karena keadaan, melainkan karena siapa Allah baginya. Allah bukan sekedar penolong, tetapi juru selamat. Artinya, Maria sadar ia membutuhkan Tuhan. Ia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia tidak merasa layak, tapi diselamatkan. Inilah sukacita sejati. Bukan karena hidup tanpa masalah, melainkan karena Tuhan hadir di dalam hidup kita. Sahabat terkasih, renungan pagi ini mengajak kita bertanya, apakah sukacita kita masih bersumber dari Tuhan? Atau sudah terlalu bergantung pada hasil, angka, dan situasi? Sukacita dari Tuhan tidak selalu mengubah keadaan seketika, tetapi menguatkan hati untuk melewati keadaan itu. Sahabat terkasih, ayat ini adalah inti renungan kita. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Maria tidak berkata, "Tuhan melihat kehebatanku. Tuhan melihat kemampuanku. Tuhan melihat kelayakanku." Tapi Tuhan melihat kerendahan. Kerendahan berarti kesadaran bahwa kita butuh Tuhan. Tidak mengandalkan diri sendiri, hati yang mau taat meski tidak mengerti segalanya.
Seringkali kita berpikir, Tuhan akan pakai aku kalau aku sudah siap. Tuhan akan jawab doaku kalau aku sudah layak. Namun, firman Tuhan hari ini berkata, Tuhan justru bekerja melalui hati yang rendah. Jika pagi ini kita merasa tidak cukup baik, tidak cukup kuat, tidak cukup mampu, firman Tuhan berkata, Tuhan sedang memperhatikan kita. Sahabat terkasih, Maria berkata, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Bukan karena Maria meninggikan dirinya, tetapi karena Tuhan yang bekerja melalui hidupnya. Inilah prinsip rohani yang penting. Tuhan sanggup mengubah hidup yang sederhana menjadi alat berkat yang besar. Mungkin hidup kita terasa kecil hari ini. Rutinitas yang sama, doa yang itu-itu saja, tidak banyak perubahan. Namun, ketika Tuhan yang bekerja, hidup yang biasa bisa membawa dampak luar biasa. Sahabat terkasih, renungan pagi ini mengingatkan kita, Tuhan melihat hati yang rendah. Tuhan bekerja dalam ketaatan sederhana. Tuhan tidak melewatkan satupun hidup yang berserah. Mari kita jalani hari ini dengan iman seperti Maria. Memuliakan Tuhan dari dalam hati. Bersukacita karena Tuhan adalah juru selamat. Percaya bahwa Tuhan melihat dan memperhatikan kita. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, di pagi hari ini kami datang dengan segala keterbatasan kami. Kami bersyukur karena Engkau bukan Allah yang jauh, tetapi Allah yang melihat kerendahan hamba-Mu. Ajari kami memuliakan Engkau bukan karena keadaan, tetapi karena iman. Pulihkan hati yang lelah, kuatkan jiwa yang hampir menyerah, dan pimpin langkah kami hari ini. Kami percaya Engkau sedang bekerja, meski kami belum melihat hasilnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.